Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Zahra Nabila dengan NIM 4101419039 dan saya sendiri Marisa Uljutauru dengan NIM 4101419143. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Etnomatematika mengungkap konsep matematika pada rumah adat Batak Toba yang disusun oleh E. Hidayat, N. Ratnaningsih, A. Sunendar, dan J.S. Siregar. Rumah adat Batak Toba. Pada jurnal ini dapat kita ketahui bahwa rumah adat di Indonesia itu sangat beragam dengan ciri khas dan keunikannya sendiri. Salah satu rumah adat yang mempunyai ciri khas dan keunikannya yaitu rumah adat Batak Toba. Rumah adat Batak Toba memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung dari ukuran dan jenis ornamen yang ada di dalamnya. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang masih memiliki banyak rumah adat Batak Toba berada di daerah Toba Samosir dan Humbang Hasundutan. Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, rumah adat dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena dalam pembagiannya dan dalam fungsinya, rumah adat tersebut mengandung nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam pembangunan suatu bangunan. Setiap bagian dari rumah adat Batak Toba terdiri dari bentuk yang berbeda, dan setiap bagian mengandung nilai filosofis yang berbeda pula. Nilai filosofis inilah yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Batak Toba. Masuk ke dalam rangkuman jurnal. Rumah adat Batak Toba melambangkan makrokosmos dan mikrokosmos yang terdiri dari tri benua tunggal yang digambarkan sebagai pertama Banua Toru, dan yang kedua Banua Tonga, dan yang ketiga Banua Gijang. Banua Toru atau Banua Bawah atau bagian bawah merupakan bagian dari rumah adat Batak Toba yang diyakini oleh masyarakat Batak Toba sebagai tempat dunia bawah, di mana ini merupakan tempat makhluk halus dan hewan, sehingga pada masa lampau, bagian bawah ini digunakan sebagai tempat menyimpan ternak. Lalu Banua Tonga atau bagian tengah. Bagian tengah rumah adat Batak Toba digunakan sebagai tempat tinggal pemilik rumah. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat Batak Toba bahwa dunia tengah merupakan tempat makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Dan yang terakhir, Banua Gijang. Banua Gijang atau bagian atas. Bagian atas rumah adat Batak Toba diyakini oleh masyarakat Batak Toba sendiri sebagai tempat suci, sesuai dengan kepercayaan masyarakat Batak Toba yang menganggap bahwa dunia atas adalah tempat Tuhan atau tempat para dewa. Hal inilah yang menyebabkan bagian atas dari rumah adat Batak Toba digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga dari pemilik rumah. Dari setiap bagian yang terdapat pada rumah adat Batak Toba mengandung nilai filosofis yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba sebagai pedoman hidup. Dan nilai filosofis itu yaitu terdapat 7. Yang pertama, Ulu Paung. Ulu Paung ini digambarkan sebagai mahkota rumah adat Batak. Ulu yang artinya kepala, serta paung yang artinya semacam tutup kepala atau dapat disebut sebagai mahkota. Letak ulu paung berada di puncak punggulan di depan atau di lambang posisi anak, yang artinya anak atau keturunan diharapkan mendapatkan harkat atau kemuliaan. Dalam bahasa Batak, hasangapon. Ulu paung adalah salah satu gorga berbentuk kepala manusia yang melambangkan kekuatan milik sang pemilik rumah. Berdasarkan bentuk geometrisnya, ulu paung memiliki bentuk menyerupai kepala manusia bertanduk. Dan yang kedua, dila-dila. Pada gambar dapat diperhatikan
Lokasi dila-dila ini menonjol atau keluar dari punggungan depan. Pada pangkalnya agak besar dan semakin mengecil, sehingga ujungnya berbagi ujung panah. Sekilas terlihat seperti lidah menjulur ke bawah, itulah mengapa disebut dila-dila atau lidah. Makna lambang lidah yang terjulur keluar dimaksudkan sebagai pengamanan dari rumah. Ini merupakan hal yang wajar karena lidah yang menjulur bisa berarti menakutkan. Dan yang ketiga, singa-singa. Dapat diperhatikan kembali. Singa-singa terletak di kiri dan kanan bagian depan rumah. Singa ini adalah binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam serta dengan raungan liarnya. Ketakutan yang terdapat pada diri tetua Batak sebelumnya digambarkan melalui singa-singa ini guna melindungi rumah dari depan, kiri, dan kanan rumah sesuai pada posisi singa-singa ini, sehingga penghuni rumah merasa aman dan nyaman. Dan yang keempat adalah adop-adop. Adop-adop ini diukir sesuai bentuk payudara wanita. Ornamen ini berada di antara dua singa dan dibagi ke dalam 8 kelompok, yang dibagi lagi ke dalam 2 kelompok. 4 kelompoknya di kanan dan 4 kelompok di kiri. Adop-adop melambangkan hamuraon atau kekayaan. Dan yang kelima yaitu ornamen kadal. Kadal merupakan hewan yang selalu ada di mana-mana termasuk di setiap rumah. Sehingga diharapkan orang Batak juga bisa seperti cicak, bisa di mana-mana dan beradaptasi dimanapun mereka berada. Kadal terkadang memberi peringatan tanda perilaku dan suaranya dapat membantu orang menghindari bahaya atau mendapatkan kekayaan. Oleh karena itu, Gorga yang memiliki makna simbolis akan melindungi kekayaan manusia dan berharap dapat berkembang biak. Dan yang keenam yaitu Gorga. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Gorga adalah ukiran atau pahatan yang biasanya terdapat pada eksterior rumah adat Batak Toba. Filosofi Gorga pada rumah adat Batak Toba adalah menggambarkan status sosial pemilik rumah. Gorga juga berisi pesan dan harapan dari pemilik rumah kepada keturunannya. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu permukaan atap. Pada gambar menunjukkan bahwa permukaan atap pada bangunan rumah adat Batak Toba sendiri secara tidak sadar telah menerapkan konsep matematika, yaitu konsep geometri satu dimensi, geometri dua dimensi, geometri tiga dimensi, transformasi geometri, dan pola bilangan. Lalu ada kelebihan dari jurnal. Kelebihan dari jurnal tersebut yaitu penjelasan mengenai budaya Batak pada rumah adat Batak Toba dijabarkan secara padat dan jelas tanpa menghilangkan keaslian nama disertai dengan definisi dari kata tersebut pada setiap bagian yang terdapat di rumah adat Batak Toba, sehingga kaitannya rumah adat Batak Toba dengan etnomatematika dapat dikaji secara cukup baik dan jelas. Lalu ada kelemahan. Kelemahan atau kekurangan dari jurnal tersebut yaitu terdapat beberapa istilah dalam bahasa Batak yang tidak dapat dijelaskan sebagaimana mestinya dan istilah bahasa asing yang tidak mudah dipahami, sehingga sulit untuk dimengerti oleh pembaca awam. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Rumah adat Batak Toba melambangkan makrokosmos dan mikrokosmos yang terdiri dari tribenua tunggal yang digambarkan seperti benua Toru atau benua bawah atau bagian bawah, benua Tonga atau benua tengah atau bagian tengah, dan benua Ginjang atau benua atas atau atas. Dari setiap bagian yang terdapat pada rumah adat Batak Toba mengandung nilai filosofis yang digunakan oleh masyarakat Batak Toba sebagai pedoman hidup. Nilai filosofis tersebut yaitu seperti ulu paung, dila-dila, singa-singa, adop-adop, ornamen kadal, gorga, dan permukaan atap. Konsep matematika yang terdapat pada rumah adat Batak Toba meliputi geometri satu dimensi, yaitu garis dan sudut, bentuk geometri dua dimensi, yaitu persegi, permukaan jendela,
persegi panjang, permukaan pintu, segitiga yaitu permukaan atap, dan trapesium permukaan dinding. Kemudian geometri 3 dimensi yaitu balok, tiang, dan silinder atau tabung. Kemudian ada transformasi geometri yaitu refleksi, translasi, dilatasi, dan rotasi yang terdapat pada gorga pola, serta angka ganjil yang dapat ditemukan di beberapa langkah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.